Aku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku, Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beri kekuatan di tengah badai hidupku, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Beri kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali, terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Bapa, aku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin kau besertaku, Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beri kekuatan di tengah badai hidupku, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau beri kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin kau mengangkatku seperti Raja Wali, terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat sore, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua, Hamashiach, Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, itu bukan oleh karena kekuatan atau gagah kita, tetapi semua oleh kekuatan, kuasa, firman Allah, Roh Kudus yang menopang segala makhluk. Roh Kudus yang bekerja menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu layaklah kita menaikkan pujian kita, syukur kita bagi kemuliaan Allah
Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita oleh firman-Nya, sehingga kita boleh menikmati kehidupan di dalam damai sejahtera, sukacita di dalam Allah Tuhan, kekuatan kita, sehingga kita beria-ria di dalam Allah, bersukacita di dalam Tuhan kita, di dalam Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, sebab itu apapun keadaan kita, bersukacitalah, bersukacitalah, saudara terkasih, sebab kasih Allah Tuhan Yesus Kristus bahwasanya untuk selama-lamanya, dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari, setiap pagi kita rasakan, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita senantiasa roh kita menari, bermazmur, bersukacita, berkenan di hadapan Tuhan, dan hati kita bersukacita, beria-ria di dalam Allah Tuhan kita. Saudara terkasih, betapa pada hari ini saya mau bersaksi untuk kemuliaan Allah Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia, saudara terkasih, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu kita pun harus menjadikan firman itu kehidupan kita, agar kita diperbaharui hari demi hari, agar kita layak di hadapan Allah, karena kita segambar serupa dengan anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yaitu Allah itu sendiri, oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah mati menebus dosa kita, saudara terkasih. Sebab itu mari pada hari ini kita bersukacitalah, bersukacitalah. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman Amsal 23 ayat 4, saudara terkasih. Janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara terkasih, betapa firman Tuhan pada Amsal 23 ayat 4. Janganlah kita bersusah-susah payah untuk menjadi kaya, saudara terkasih. Jangan kita hari-hari kita karena ada keinginan kita menjadi kaya oleh karena nafsu kita, saudara terkasih, kita memakai waktu-waktu kita dari pagi, sore, sampai malam, saudara terkasih, hanya untuk mengejar kekayaan dengan menghalalkan berbagai macam cara, bahkan saudara terkasih. Sering kita melakukan itu, saudara terkasih, oleh karena kita hidup di dalam nafsu, keangkuhan, saudara terkasih. Kita mengejar sesuatu yang menurut kita menjadikan kita kaya. Oleh karena pekerjaan kita akan beroleh hidup tenang. Kita bersandar pada kekayaan kita, saudara terkasih. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah bersusah-susah payah untuk menjadi kaya. Urungkanlah niatmu itu. Jika engkau mengamat-ngamatinya, ia akan lenyap. Tiba-tiba ia mempunyai sayap
dan terbang seperti Raja Wali, saudara terkasih. Tuhan berkata, saudara terkasih, kita jangan bersusah-susah payah mencari kekayaan, saudara terkasih, sebab kekayaan itu bisa lenyap, saudara terkasih, dan tiba-tiba mempunyai sayap dan terbang, saudara terkasih, tinggi, hilang, saudara terkasih. Banyak terjadi di antara kita, anak-anak manusia, mengejar kekayaan, saudara terkasih, dengan berbagai macam cara. Namun akhirnya, saudara terkasih, setelah kekayaannya diperoleh hari-hari, habis waktu mengumpulkan harta, tidak mencari Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara terkasih. Dan tiba pada waktu tua, tiba datang sakit penyakit, saudara terkasih, dan harta kekayaan itu habis dan bahkan tidak cukup untuk biaya untuk berobat, saudara terkasih. Kita waktu habis hanya untuk mencari harta, di mana hidup kita, saudara terkasih, terbuang sia-sia. Tidak kita memberikan kepada kekekalan, saudara terkasih. Kita tidak mencari kerajaan surga, tidak menyimpan harta di surga yang tidak rusak, tidak busuk, dan tidak berkarat, dan pencuri pun tidak mengambilnya atau mencurinya, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, kepada kita, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya, susah payah tidak menambahinya, saudara terkasih. Kita harus percaya, kita harus bekerja, namun kita harus mencari kerajaan Allah, saudara terkasih. Semuanya berkat itu dari Allah, saudara terkasih. Berkat Tuhan yang membuat kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Sebab itu firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, saudara terkasih. Kekayaan itu adalah bonus bagi kita, tetapi Allah, Tuhan, menghendaki kita untuk mencari kerajaannya, saudara terkasih. Semuanya, kekayaan, kesehatan, itu bonus akan ditambahkan kepada kita, saudara terkasih. Sebab Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan, saudara terkasih. Jika kita hanya berfokus kepada perkara kekayaan, perkara jasmani, saudara terkasih, betapa firman Tuhan berkata, jika hanya kepada dunia ini saja kamu berharap pada Yesus Kristus Tuhan, maka engkaulah orang yang paling malang di antara manusia, saudara terkasih. Jika kita hanya hidup ini mengerjakan perkara-perkara mamon, daging, keangkuhan hidup, saudara terkasih, kita akan menjauh daripada hadirat Allah, dan kita tidak menemukan kasih Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah, saudara terkasih. Sebab, saudara terkasih, kerajaan surga adalah tujuan kita. Di dunia ini kita melakukan pertandingan iman, saudara terkasih. Oleh karena itu, jangan kita mengandalkan kekuatan logika kita atau pikiran kita,
saudara terkasih, Tuhan akan pelihara kita dengan ajaib dan sempurna. Burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, dan tidak menyimpan makanan di dalam lumbung, namun Tuhan pelihara. Bunga bakung di taman yang tidak memintal dan menenun, saudara terkasih, yang hidup hanya sehari saja, namun dalam keindahannya. Salomo pun dalam kemegahan pakaiannya pun kalah, saudara terkasih. Jika burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di taman Tuhan pelihara, terlebih lagi kita manusia adalah ciptaan Allah dalam kemuliaan dan dalam rupa Allah yang telah menerima penebusan darah Yesus Kristus di kayu salib. Saudara terkasih, kita berharga seharga darah Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, janganlah kita bersusah-susah untuk menjadi kaya, dan urungkanlah niatmu itu. Sebab jika engkau mengamati-ngamatinya, lenyaplah dia. Tiba-tiba ia mempunyai sayap dan terbang bagaikan burung raja wali, saudara terkasih. Tetapi carilah kerajaan surga, carilah kebenaran, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu, saudara terkasih. Saudara terkasih, Tuhan kita adalah ajaib. Ia bekerja setiap waktu, setiap detik, setiap saat, saudara terkasih. Tidak dapat kita selami segala perbuatannya melampaui segala akal dan pikiran. Ia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Ia mengubah kutuk menjadi berkat, saudara terkasih. Ia meninggikan dan merendahkan pula. Jika ia yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan jika ia yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kasih karunia Allah, saudara terkasih, bagi kita melebihi dari segala apa yang ada di dunia ini. Dan rohnya yang diberikannya kepada kita diingininya dengan cemburu, saudara terkasih. Sebab itu, jika kita hidup mengasihi dunia dengan segala isinya, maka kita membuat Allah, Tuhan Yesus Kristus, cemburu kepada kita, saudara terkasih. Dapatkah kita melawan Allah, alam semesta, dalam kecemburuannya? Jika ia memalingkan muka kepada kita, saudara terkasih, ia tidak mendengar kita, tidak mendengar doa kita, oleh karena kita berzina rohani. Kita menjadikan dunia ini sebagai kekasih kita. Mamon menjadi Tuhan kita secara tidak langsung, saudara terkasih. Sebab Tuhan tidak mau diduakan, saudara terkasih. Ia adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, berkuasa atas kita, baik roh, jiwa, tubuh kita, hati, pikiran kita. Dia yang menguasainya jika kita membuka hati, merendahkan hati, dan mau taat, setia kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan itu. Sebab Yesus Kristus telah mati bagi kita dan telah bangkit dan naik ke surga, agar kita beroleh kekayaan surgawi selama kita ada di dunia yang panah ini, penuh dengan duri, penuh dengan lembah-lembah curam, kegelapan, saudara terkasih, penuh dengan kesukaran. Tapi Allah kita
telah mati untuk kita, agar kita beroleh kehidupan kekal. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kebenaran membawa kita kepada kehidupan di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, Roh Kudus yang bekerja setiap saat, setiap detik, setiap waktu untuk kita, agar kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara terkasih, Allah mendengar kita, Yesus Kristus menjamah kita, Tuhan kita. Betapa pada akhir zaman ini kita harus berjaga-jaga, taat dan setia. Saudara terkasih, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Saudara terkasih, jangan memandang ke kanan atau ke kiri, ke belakang, tetapi biarlah pandangan kita kepada Yesus Kristus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, sebab Ia telah mati. Ia adalah firman yang telah menjadi manusia. Saudara terkasih, Ia memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Saudara terkasih, sebab itu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mintalah apa yang engkau inginkan, maka aku akan menjawab dan mendengar. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, jika kita ingin bersusah-susah untuk menjadi kaya, urungkanlah niatmu itu. Sebab jika engkau mengamat-ngamatinya, ia tiba-tiba lenyap. Ia tiba-tiba bersayap dan terbang bagaikan Raja Wali. Saudara terkasih, tetapi bekalah hatimu, terimalah firman Tuhan, kasih Allah dan Roh Kudus, Roh Allah itu akan memimpin kita kepada kehidupan. Apapun keadaan kita, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai Allah Tuhan Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya dan menyatakan kesetiaannya, keadilannya. Saudara terkasih, sehingga kita tidak terjatuh, tersandung, namun kita beroleh kemenangan. Kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah dan bersukacitalah. Dan saudara terkasih, sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Kiranya anugerah, berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Salam.